Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger kewarasan. Bertemu kembali dengan Cak Gambles. Teman-teman, kembali Cak Gambles ingin membedah atau mengupas tuntas salah satu perangkat SSB produk Insina atau biasa yang terkenal dengan nama Matoa Isina. Ini adalah QRP SSB HF yang baru saya dapat. Radio ini, radio HF ini bekerja pada frekuensi HF yaitu dari 3 MC sampai 30 MC. Tetapi khusus untuk band-band amatir radio termasuk WRC band. Tetapi bila diinginkan untuk keperluan lain bisa digunakan, tapi harus ada sedikit modifikasi pada band pass filter dan low pass filter. Yang paling membanggakan radio QRP SSB Insina ini adalah produk asli anak bangsa. Mulai dari skematik, blok diagram, desain, tata letak komponen dan fabrikasinya dilakukan di dalam negeri dengan menggunakan komponen yang ada di lokal, di pasaran. Walaupun demikian masih ada beberapa komponen yang harus tetap kita import. Dari pembuatnya saya mendapatkan informasi bahwa ide membuat radio ini adalah untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia mampu bersaing dengan merek-merek SSB dunia dengan komponen dan rangkaian yang sederhana dan serta harga yang sangat terjangkau. Pengoperasian QRP Insina ini juga sangat sederhana karena tidak banyak tombol. Di sini hanya tombolnya yang tombol utamanya ada 3 tombol, yaitu mikrofon, volume dan dial. Di sini ada knop-knop kecil-kecil, ini untuk band, pemindahan band, mode, selektor mode. Dan yang cukup menarik dari radio ini, walaupun sangat kecil ya, sangat sederhana, ini sudah dilengkapi dengan interface untuk digital komunikasi. Seperti kita menggunakan RTTY, BPSK, FT8. Karena di depannya udah dilengkapi dengan port mini USB dan di belakang sudah ada port-port lain yaitu untuk audio in, audio out, dan ada satu eksternal PTT ini untuk kalau kita menggunakan linear amplifier. Jadi kecil mungil tapi cukup bagus fasilitasnya. Karena memang radio ini desain untuk portable, maka radio ini mampu bekerja pada tegangan 10-15 volt DC. Jadi walaupun tegangannya 10 volt masih tetap bisa bekerja baik memancar dan menerima. Sehingga dapat menggunakan catu daya dari aki 12 volt. Dan satu lagi adalah radio ini menggunakan full body casing dari aluminium, Sedangkan panel depan dan panel belakang menggunakan akrilik dengan ketebalan yang 5 mili. Baik, saya lanjutkan untuk spesifikasi teknis. Untuk band pertama dia bekerja 5 band. Radio ini bekerja 5 band dengan dibagi band pertama adalah 3 sampai 5 MC. Band 2 adalah 6 sampai 8 MC. Band 3 adalah 10 sampai 14,5 MC. Band 4 adalah 15 sampai 23 MC dan band 5 adalah 24 sampai 30 MC. Termasuk di dalamnya adalah kemampuan untuk bekerja di WRC band maupun di citizen band. Mood atau mode
modulasi yang bisa digunakan pada radio ini adalah upper sideband dan lower sideband, CW, AM, tapi sayangnya pada versi ini versi 3.2 masih RX only ya, AM hanya untuk mendengarkan saja. Power output pancaran daripada radio ini untuk low band, untuk frekuensi rendah, dia di 5-6 watt. Frekuensi menengah atau mid band itu 5 watt. Dan pada high band itu adalah 4-5 watt. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa catu daya itu bisa 5-15 volt. Kondisi menarik arus pada saat menerima atau RX adalah hanya 300 mA, 0,3 ampere atau 0,3 ampere. Pada saat memancar atau TX adalah 1,2 ampere. Sedangkan karakteristik untuk penerimaan ini cukup bagus ya. Menurut data teknisnya adalah sensitivitasnya adalah lebih kecil dari minus 100 dBm. Nanti kita buktikan dengan alat ukur. AGC range ini sampai di atas 80 dB. Kenapa 80 dB? Karena di dalamnya ini mempergunakan three-state AGC. Jadi tidak hanya satu tingkat AGC, akan menggunakan 3 state. Suppressed carrier itu sampai dengan 50 dB. Bandwidth SSB filter itu 2,5 plus minus 1 kilo. Interface, kemampuan interface tentunya tadi sudah saya sampaikan adalah menggunakan software emulator yakni OmniRig, sehingga dia dapat mensupport semua software, hampir semua software digital, antara lain FLDG, GTDX atau WST GTX untuk mode FT8. Ukuran casing ini sangat kecil, lebar hanya 13 cm, tinggi hanya 4,3 cm dan panjangnya adalah 17 cm. Ini hampir sama dengan radio buatan Jepang. Dimensinya hampir sama. Besarnya pun juga sama, semuanya hampir sama, dan port-portnya juga belakang juga hampir sama. Cuma di sini yang berbeda adalah dia menggunakan OLED, display dari OLED. Itu ukurannya adalah 25 mili kali 15 mili, kecil. Kenapa dipilih kecil? Karena memang sengaja untuk hemat energi, supaya tidak menarik arus lebih besar. Kalau Anda membeli radio ini, radio Ishina, itu sudah dilengkapi dengan aksesori berupa kabel ya. Kabel-kabel ini sudah lengkap, kabel DC, kabel USB untuk data, dan ada audio insulated ini untuk digital, memakai ini supaya kualitas decoding dan encodingnya lebih bagus. Ini lengkap semuanya. Jadi baru pertama kali ini saya mendapatkan radio yang buatan lokal yang sudah disediakan kebutuhan-kebutuhan untuk komunikasi digital secara lengkap. Demikian kawan-kawan, kami sampaikan atau kami bedah untuk tampilan daripada SSB QRP Ishina versi 3.2. Nanti kita lanjutkan lagi dengan membedah isi di dalamnya, apa saja yang di dalamnya. Teman-teman,
Kita tunggu kelanjutannya. Cak Gambles akan membongkar Radio Ilisina. Kita lanjutkan untuk membongkar isinya Insina itu apa. Gitu. Kita bongkar isinya Insina ini yang seperti pernah saya janjikan. Kotak ini isinya apa? Mari kita saksikan sama-sama. Jangan-jangan begitu dibuka isinya jangkrik. Baik teman-teman, kita langsung aja kita bongkar, kita buktikan dalamnya bagaimana struktur komponen dan layout komponen di dalamnya Radio Ilisina ini. Baik, kotak Ilisina untuk membongkarnya cukup mudah. Ada 2 baut di atas dan 2 baut di belakang. Itu kita lepas dan kita bisa langsung buka. Ternyata di dalamnya cukup rapi. Cukup rapi. Untuk buatan lokal yang pernah saya temui, ini adalah cukup rapi. Menggunakan 2 PCB, 1 PCB untuk motherboard dan 1 lagi PCB untuk display. Di sini. Dan tidak ada jumper. Di sini tidak ada jumper. Jadi memang ini didesain oleh yang pembuatnya adalah betul-betul dibuat dengan teliti dan rapi. Tidak ada jumper. Yang ini adalah jumper ini hanya untuk volume, untuk mengatur volume saja, karena tidak bisa dihindari karena terlalu jauh, sehingga harus ada menuju ke belakang, tapi ditata cukup rapi dengan menggunakan kabel pelangi, ya, kabel pelangi. Di sini ada speaker kecil, kapasitasnya cuma 2 watt. Saya lihat di sini dia menggunakan motherboard. Kualitas motherboardnya cukup bagus. Motherboardnya atau PC boardnya dia menggunakan double layer, dan semua komponen di sini menggunakan komponen-komponen SMD kecil-kecil. Nah ini sangat menguntungkan karena kecil, cuma menyulitkan kalau untuk saya yang berkacamata apabila ingin menambah sesuatu atau mereparasi. Di sini driver menggunakan 2N3866 dan finalnya menggunakan MOSFET RDF atau apa ini? Iya, oh ya, RD. Dari jenis RD1, RD16 HAF. Ini kalau saya kira ini HAF ini transfer untuk VHF. Ya, di sini yang cukup menakjubkan juga bagi saya, cukup membuat saya surprise adalah untuk memudahkan kita troubleshooting, ternyata setiap bagian daripada motherboard ini, board radio ini sudah dikapling-kapling. Ada bagian AGC, ada bagian band pass filter, ada bagian low pass filter, ada bagian receiver, ada bagian balance modulator. Jadi ini cukup membantu kita ya kalau kita seandainya menservis atau mengalami kerusakan, ini mudah sekali gitu. Jadi kita tidak istilahnya tidak nunak-nunuk, tidak meraba-raba gitu. Dengan pasti kita bisa menentukan komponen mana yang sedang mengalami masalah gitu. Demikian di sini. Dan di sini juga dia menggunakan untuk kontrol frekuensinya menggunakan DDS, Direct Digital Sampling ya. Tipenya seperti biasa IS ya. IS 5351 atau berapa ini? Nggak kelihatan. Itu kawan-kawan. Jadi cukup rapi sekali. Tidak ada jumper, tidak ada
silang melintang kabel-kabel. Dan solderannya pun kalau kita lihat solderannya tidak ada yang nyiprat kemana-mana ya, apa itu, rapi sekali, seolah-olah ini adalah buatan pabrik ya. Saya melihatnya awalnya tidak percaya gitu, tapi setelah kami melihat prosesnya sendiri di pabriknya, pabriknya atau si pembuatnya, ternyata disolder manual, luar biasa. Apa itu keterampilannya untuk menyolder ini. Jadi lopas filter di sini saya lihat menggunakan apa, toroid T36 ini ya. T36 kecil-kecil dari yang kuning dan merah. Ini juga menggunakan balance modulator, kelihatannya untuk mixer segala macam dia menggunakan toroid moncong babi, tapi yang kecil-kecil. Relay juga memakai relay yang mikro ya, yang kecil-kecil ini. Ya, saya kira tidak perlu memakai relay yang besar karena ini powernya hanya 5 watt. Ya, jadi cukup dengan relay kecil, cukup rapi di dalamnya. Apalagi ini, dan penempatannya ini tidak goyang sama sekali, sudah terkunci, jadi kalau tergoncang-goncang aman itu, tapi ya jangan dites dibanting. Jadi benar-benar PCB dengan kotaknya ini ukurannya pas sehingga tidak goyang dan dia tidak memerlukan baut khusus untuk ke dalamnya apa itu, ke chassisnya ini. Kalau ini baut 2 ini saya buka, ini tinggal menarik saja gitu. Jadi ini istilahnya ini adalah locker system. Jadi drop side ya, locker systemnya. Jadi enak sekali untuk kalau ada repair segala macam. Di sini juga, nah ini ada sekring di dalam. Cuma sayangnya sekring ini kenapa ditempatkan di dalam ya? Kalau seandainya putus kita harus membuka semuanya. Kenapa tidak harus ditempatkan di luar? Ini salah satu mungkin bisa berikan komentar pada produsennya agar menempatkan sekring ini di luar gitu. Jadi kalau ini sekringnya putus kita dengan mudah untuk mengganti. Kalau ini kan kita harus buka. Walaupun kita membuka casing atasnya ini cukup mudah, tapi akan lebih mudah lagi kalau ini di luar. Itu. Ini casing-casing dalamnya, semuanya juga antara motherboard dan display ini menggunakan soket. Jadi tinggal ditarik, dilepas, tancepin lagi gitu. Jadi semua ini modular, benar-benar diperhitungkan. Dan juga di sini ada tempatnya untuk test point, teman-teman. Ini ada test point di sini. Ada jumper, ada test point. Jadi memudahkan kalau kita melakukan pengukuran ya, pengukuran tegangan atau pengukuran apa aja mudah gitu. Demikian, dan semuanya komponennya juga disebutkan di sini ya, di motherboard ini mungkin bisa dilihat ya. Bisa dilihat nggak ini? Kalau bisa dilihat itu lihat komponennya ada nilai-nilainya disebutkan itu berapa PF, berapa kilo, ya kan? Jadi seandainya terbakar pun juga kita tanpa melihat skematik kita sudah bisa mengganti gitu. Demikian teman-teman. Sekilas kita bongkar kotak dari Ishina QRP SSB. Kalau sudah cukup puas, oh ya, ini di sini tidak dilengkapi pendingin ya, atau kipas ya. Memang karena di sini tidak pernah panas gitu. Karena powernya kecil dan arusannya kecil, tidak terjadi disipasi panas. Ini memang cukup brilian, pembuatnya cukup brilian. Itu sirkulasinya dari sirkulasi lubang-lubang yang ada, dari lubang speaker, dari lubang yang ada di bawah, tetapi tidak ada kipas, jadi tidak berisik, sama sekali tidak berisik. Nanti kita buktikan. Jadi kita nyaman sekali untuk mendengarkan ini karena tidak terjadi panas, maka tidak diperlukan kipas untuk membuang panasnya. Demikian teman-teman,
sekilas kita telah membongkar jeroan dari Insina. Kita akan lanjutkan nanti ya. Kita coba, kita trial, kita ukur bener enggak kualitas SSB-nya dan penerimaan itu seperti yang dijanjikan. Jangan cabut dari channel ini. Tetap bersama Cak Gambles. Sekarang kita akan melakukan tes untuk kepekaan receiver. Sejauh mana dia dapat menerima sinyal daripada RX-nya dari radio Insina ini. Saya menggunakan sebuah generator, signal generator, di mana di sini sudah saya set sudah pada 0,2 mikrovolt atau setara minus 101 dBm. Tetapi kami mohon maaf, di display kami tidak tampak 0,2 mikrovoltnya karena displaynya agak memble. Tapi jangan khawatir, alat ini sudah kami kalibrasi dengan benar. Jadi kita lanjutkan untuk pengetesan langsung dengan signal generator ini. Semoga apa yang kita harapkan berhasil. Frekuensi saya taruh mulai dari frekuensi yang terbawah, yaitu 3 MC. Nanti kita naikkan apakah dia bisa menerima dan kepekaannya merata. Baik, saya coba, kita lihat. Terdengar tone-nya, artinya radio ini masih mampu menerima sinyal 0,2 mikrovolt begitu. Kita naik ke 4 MC. Masih terdengar. Kita loncat langsung ke coba 6 MC. Masih terdengar suaranya. Suara tone-nya masih terdengar. Kita coba ke 7 MC. Masih kedengar dengan level signal yang sama. 8 MC. Masih terdengar. Kita langsung 10 MC. Masih terdengar dengan jelas, dengan level signal yang stabil, penerimaan yang stabil. 11 MC. Masih 12 MC. 13 MC. 14 MC. Langsung kita loncat ke 16 MC. Masih stabil. 17 MC. 18 MC. 19 MC. 20 MC. Ini mohon maaf karena keterbatasan dari function generator saya hanya mampu sampai di 20 MC. Jadi saya hanya bisa melakukan pada frekuensi yang paling tinggi adalah 20 MC. Tapi saya yakin di 28 MC atau di 30 MC akan sensitivitasnya juga tidak akan berubah jauh. Demikian kawan-kawan, ini adalah hasil tes dari kepekaan receiver yang cukup bagus saya kira, dengan kemampuan sampai minus 101 dBm atau 0,2 mikrovolt. Dalam desain itu ditentukan minus 100 dBm, tapi kenyataannya ini lebih peka, jadi minus 101 dBm. Demikian kawan-kawan, kita lanjutkan selanjutnya. Baik teman-teman, kita lanjutkan tes kali ini untuk radio Insina. Saya akan tunjukkan mengenai arus yang digunakan Insina ini pada waktu standby. Ini adalah arus pada standby pada tegangan 13,7
kenyataannya adalah 0,29 ampere atau 290 miliampere. Ini adalah pada saat RX. Kita coba pada saat TX, pada saat memancar. Saya akan siul. (1,22 ampere). Ya, rata-rata 1,22 ampere untuk transmit. Baik. Nah, ini akan terkait dengan tenaga power berapa power output yang akan dikeluarkan. Kita mulai saat ini saya di frekuensi 3,8 atau di 80 meter band. Kita lihat berapa power di 3,8 MHz. Saya akan siul. Pada skala 15 watt ternyata di SWR Daiwa saya menunjukkan sekitar 8 watt. 7-8 watt. Ya. 7-8 watt. Baik. Saya pindah ke frekuensinya ke band yang lebih tinggi, ke 7 MC. Saya coba ini tentunya saya lakukan dengan menggunakan dummy load ya. Tidak tersambung antena tapi dengan dummy load. Kita lihat di 7 MC masih sama 7-8, arusnya pun juga sama. Nah, ini adalah di 7 MC masih 8. Kita naikkan lagi teman-teman untuk di frekuensi 14 MC. Kita lihat berapa powernya. Ini sudah menurun, jadi peak to peaknya menurun jadi 5 watt. Menurun. Akan saya naikkan lagi di 21 MC 15 meter band. Kita lihat berapa dia tegangan power yang dikeluarkan. Ini bisa 6 watt. Ya, 6 watt. Kita naik lagi ke 28. Ini 28 MC 10 meter band. Kita lihat masih tetap 5 watt. Jadi bisa dikatakan rata-rata peak to peak untuk single side bandnya adalah 5 watt ya, kecuali di band 3,5 di 80 meter dan 40 meter itu bisa mencapai 7-8 watt. Demikian rekan-rekan, kemampuan daripada Insina ini, QRP Insina ini cukup memadai. Kita lanjutkan dengan tanggap respon ya. Saya akan melanjutkan dengan tanggap respon terhadap audio input. Jadi kalau Anda bicara berapa hertz, standar adalah kalau radio itu 200 sampai 2 kilo ya. 2 kilo, 200 sampai 2 kilo untuk audio komunikasi, tetapi kita buktikan. Mari kita buktikan apakah dia mampu menerima suara atau tone sampai dengan frekuensi rendah di 200 Hz sampai dengan 2 kHz. Mari kita buktikan. Kawan-kawan,
kita lanjut lagi tes untuk radio Ishina ini. Kali ini saya akan membuktikan atau kita melihat berapa respon frekuensi audio input yang bisa dilakukan di mic dari respon frekuensi yang bisa dimasukkan di dalam radio ini. Standar radio komunikasi adalah 200 Hz sampai 2 kHz, tapi kita sekarang buktikan. Ini saya menggunakan frekuensi generator. Ini frekuensi generatornya saya set pada awalnya 1 kHz dengan tegangan input untuk mic-nya ini saya gunakan 0,05 volt, jadi kecil sekali. Dengan frekuensi di 80 meter di 3,8, kita lihat respon daripada perangkat ini. Ya, ini udah saya transmitkan dengan tune 1 kC, powernya di 7 watt. Tune 1 kC powernya bisa maksimum di 7 watt. Oke. Coba kita lihat tone-nya ini saya turunkan di 500 Hz. 500 Hz. Ini 500 Hz dengan amplitudo yang sama. Masih tetap 7 watt. Oke, kita turunkan lagi di 200 ya. Ini 200 Hz, 0,2 kilo atau 200 Hz dengan tegangan yang sama. Masih mampu dia dengan power maksimum di 200 Hz. Kita turunkan lagi, apa yang terjadi? Saya turunkan 150 Hz. Nah, ini udah menurun hanya 6 watt. Hanya 6 watt daripada tegangan amplitudo yang sama. Powernya turun 6 watt. Kita turunkan lagi sampai 100 Hz. Berapa dia apakah dia masih mampu? Oh, saudara, teman-teman, 100 Hz dia mampu. Wah, luar biasa. Walaupun powernya turun menjadi 3 watt, tapi tanggap frekuensi input untuk mic ini mampu sampai 100 Hz. Kita turunkan lagi, coba sampai berapa dia bisa bekerja. Saya coba dengan 70 Hz. 70 Hz berapa dia mampu? Oke, ini udah drop jauh ya. Ini udah drop jauh, hanya kurang dari 1 watt. Demikian rekan-rekan, kita udah tes frekuensi rendahnya, kita sekarang tes untuk frekuensi tinggi. Kita buktikan. Kita tadi sudah tes di 1 kC, kita coba untuk naik ke 1,2 kilo. Nah, 1,2 kilo. Kita lihat 1,2 kilo. Ya, masih normal. 7 watt 1,2. Kita pindah 1500, 1,5 kC. Ya, masih sama 7 watt. Saya taruh di 2000, 2 kC. Oke, masih bisa dia, masih 7 watt, masih maksimal. Oke, kita lanjutkan lagi. 2500 2500 masih bisa. 2500 masih maksimum 7 watt. Oke, saya lanjutkan lagi, saya naikkan lagi 3000 kilo atau 3000 Hz. Maaf, bukan 3000 kilo tapi 3000 Hz atau 3 kilo Hz. Nah, ini masih tetap 7 kilo. 7 watt. Saya naikkan lagi kira-kira 3100. Oke, 3100 sudah kelihatannya sudah menurun sedikit. 3200 kita coba. Iya,
sudah mengalami penurunan yang cukup lumayan, hanya 5 watt di 3200 Hz atau 3,2 kilo. Kita coba dengan 3,3. Wah, udah drop sekali. 3,3 dia hanya 2,5 watt. 2,5 watt. Baik teman-teman, jadi hasil dari tes kita ternyata radio Ishina QRP ini mampu merespon frekuensi input pada input mic antara 100 Hz sampai 3 kilo Hz. Wah, luar biasa ini. Jadi tadi sudah kita buktikan bahwa standarnya adalah menurut pembuatnya adalah 200 sampai 2 kilo, tapi kenyataan di sini dia mampu dari 100 Hz sampai 3000 Hz. Luar biasa. Artinya apa? Radio ini mampu digunakan untuk komunikasi digital, terutama untuk FT8 dengan frekuensi tinggi. Anda tidak akan ada masalah tentunya. Jadi pasti lancar-lancar saja. Demikian rekan-rekan, tes power, tes konsumsi daya, dan respon terhadap frekuensi atau audio input pada radio Ishina ini cukup bagus. Dan nanti kita lanjutkan Ishina ini kita gunakan, kita pakai untuk kita buktikan untuk memakai dengan FT8 atau software digital lainnya. Kita tunggu selanjutnya rekan-rekan, jangan pindah, kita tetap pada channel Cak Gambles. Baik teman-teman, sekarang saya mau tes untuk penerimaan FT8 ya, digital di semua band. Untuk pagi ini saya akan tes di 7MC bagaimana kemampuan Ishina dibandingkan dengan radio backup. Ini adalah penerimaan dengan ICOM, dan ini adalah jadi juga bisa terima sinyalnya, cukup sensitif juga. Demikian kawan-kawan, mari kita tes ke frekuensi yang lain. Kita coba ke 14 MC. 14 MC. Ini penerimaan pada ICOM. Sekarang saya kecilkan. Ini penerimaan pada Ishina. Ada stasiun lokal yang masuk kencang sekali. Di sini juga gede sekali. Ini stasiun lokal. Kita coba untuk frekuensi 21. Kita lihat sinyal 21. Cukup ramai. Kita lihat di Ishina. Ya, sinyalnya besar sekali, ini lokal. Ya, demikian teman-teman. Untuk 28 belum saya tes karena masih skip. Nanti kalau udah saya masukkan lagi, saya rekam lagi untuk penerimaan di 28 MHz untuk di FT8. Tetap bersama Cak Gambles.
Teman-teman, kita lanjut lagi. Kita di frekuensi 14 MC atau 20 meter band. Tetap menggunakan Isina untuk mode digital FD8. Wow, kita rupanya dapat Rusia. Komunikasi dengan Rusia. Oke. Lumayan cukup jauh Rusia, 7.120 km. Power kita tetap berapa ini pakai 4 watt, kita tetap pakai 4 watt ya, 4 watt kurang untuk bekerja di 14 MC dengan mode digital FD8. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nanti di frekuensi yang lainnya. Oke. Ya, ini diawali dengan Alfa Yankee Juliet, silakan. Oke, terima kasih Pak Yang. Salam sehat untuk keluarga di Bandung. 59 di Kabupaten Goa, di sini yang dicari Alfa Yankee Juliet di sini. Assalamualaikum, saya Menteri. Waalaikumsalam. Yankee kami Alfa Yankee Juliet 59 di Bandung. Terima kasih, check-innya 73. Golf Hotel Golf, silakan. Baik, dan terima kasih Anda. Nah, ini suasana 40 meter Nusantara Net bisa terdengar dengan jelas. Kawan-kawan, Isina saat ini saya gunakan untuk GSO Party dalam rangka hari ulang tahun Orari ke-53. Baik teman-teman sekalian, setelah saya bongkar dan saya lakukan tes terhadap kualitas dan kinerja radio QRP SSB Isina versi 3.2, sekarang tiba saatnya saya harus memberikan penilaian dan masukan kepada rekan kita yang telah dengan susah payah membuat radio ini. Hasil penilaian saya adalah sebagai berikut. Saya mulai dari keunggulan, faktor keunggulan daripada radio ini. 1, desain dan tampilan Isina ini cukup sederhana, tidak banyak tombol, bodi menggunakan diecast aluminium yang cukup tebal. Kedua adalah jumlah tombol pengaturan di sini amat sedikit, sesuai dengan kaidah perangkat QRP, tidak merepotkan pengaturan. Ketiga adalah bobot perangkat ini sangat ringan, kurang dari 400 gram. 4, tidak berisik, radio ini tidak berisik sama sekali, sepi, karena tidak menggunakan fan pendingin. Cukup menggunakan sirkulasi udara normal. Kelima adalah konsumsi daya ini, perangkat ini cukup irit. Pada saat RX hanya membutuhkan arus sebesar 280 mA. Pada saat TX atau memancar dia mengambil arus sekitar 1,2 ampere. Keenam keunggulannya adalah RX sangat peka dan mampu menyaingi radio bell up karena mampu menerima sinyal sampai 101 dBm atau kurang lebih 0,2 mikrovolt. Wah, luar biasa ini. Pada band amatir di bawah pada band-band di bawah 20 MC. Selektivitas cukup bagus untuk SSB. Dia adalah 2,3 sampai 2,5 kHz. Jadi cukup sempit. Kedelapan adalah
keunggulan ke-8 adalah radio in sini sangat tahan terhadap noise. Jadi mengatasi QRM, QRN cukup bagus. Keunggulan yang ke-9 adalah radio ini dilengkapi dengan AGC. Apa AGC? AGC adalah Automatic Gain Control. Pada saat RX. Jadi automatic AGC ini digunakan pada RX atau penerima yang memakai 3 tingkat. Jadi ada tingkat 3 tingkat AGC yang diaplikasikan pada perangkat ini. Sehingga perubahan penerimaan sinyal besar ke kecil atau sebaliknya tidak akan terasa dan seolah-olah sinyal itu stabil. Ke-10 adalah power TX hampir rata-rata sama, yaitu 4 sampai 5 watt dari frekuensi 3 MC sampai 30 MC rata-rata 4 sampai 5 watt. Kualitas audio juga tidak mengecewakan, cukup linearitasnya cukup bagus, tidak kalah dengan radio-radio buatan pabrik. Mic sangat sensitif, walaupun ini mic menggunakan mic sederhana, mic buatan negara tirai bambu dengan menggunakan jack 3,5 mili. Mic input juga di dalamnya sudah dilengkapi AGC, jadi kita tidak perlu teriak-teriak. Dia akan mengatur kekuatan amplitudo dari audio kita. Pemakaian FT8 yang saya tampilkan di pengetesan kami juga tidak mengecewakan. Radio ini cukup bagus. Dengan power yang kecil sanggup memancar sampai ke mancanegara. Yang terakhir adalah keunggulan yang terakhir atau keunggulan yang 14 adalah radio ini mampu pada tegangan DC 10 volt. Jadi kalau Anda pakai QRP, baterai Anda ngedrop, jangan khawatir. Sampai 10 volt masih bisa bekerja. Walaupun TX mengalami penurunan tentunya. Wajar. Gitu. Itulah tadi 14 keunggulan daripada radio Insina ini. Sekarang kita bahas dari hasil catatan saya, kekurangan-kekurangannya. Tentu ada kelebihan dan mesti ada kekurangannya. Satu hal yang saya lihat, satu kekurangannya adalah posisi speakernya ada di belakang. Di belakang. Sehingga kalau kita ada di depannya, seolah-olah selalu tidak keras. Karena apa? Suaranya ke belakang. Kalau seandainya ini dibuat speakernya di atas, itu akan tentunya lebih keras ke kita. Jadi kita cenderung untuk membesarkan volume. Ini satu kekurangannya. Radio ini tujuannya untuk QRP, tetapi saat ini belum dilengkapi bracket. Tidak dilengkapi bracket, sehingga kalau ditaruh di mobile kita agak kesulitan akan ditaruh di mana. Mungkin kita geletakin aja atau kita letakkan saja, tapi sebaiknya dilengkapi dengan bracket sehingga tidak akan goyang kalau kita gunakan untuk mobile station. Yang ketiga, kekurangannya adalah jack mic ini menggunakan jack stereo 3,5 mili. Ini kami ragu kalau dipakai untuk mobile, ketarik-tarik lama-lama ini bisa terlepas. Ini. Kekurangan keempat adalah radio ini belum dilengkapi dengan sikring pengaman. Jadi kabel DC itu tidak dilengkapi dengan sikring pengaman. Kedua juga tidak dilengkapi dengan proteksi polaritas terbalik ataupun kondisi overvoltage.
Jadi kita harus hati-hati kalau dalam hal ini tentang karena belum dilengkapi fuse, tidak dilengkapi sekring, sehingga pastikan benar-benar tegangan yang masuk ke perangkat ini adalah sesuai dengan kriterianya atau kebutuhannya. Kelima adalah kelemahan kelima atau kekurangan kelima adalah radio ini belum bisa digunakan untuk memancar di mode AM. Dia hanya bisa memancar pada mode AM hanya bisa menerima, tapi tidak bisa memancar. Sama dengan CW, CW atau CW, dia belum dilengkapi tone, sehingga kalau kita pasang key saja dan kita ketuk, sinyalnya tidak keluar karena tidak ada tone-nya. Itu. Jadi itulah yang terakhir, ada yang keenam adalah penunjukan S-meter di sini. Ini ada bar, kalau kita nyalakan di sini ada bar. Ya. Penunjukan ini bukan penunjukan sinyal penerimaan dari stasiun lawan, tetapi adalah kekuatan audio lawan. Jadi kalau suaranya keras kenceng, dia akan besar, tapi kalau suaranya kecil ya barnya kecil gitu. Nah ini itulah sedikit kekurangannya, jadi ada kekurangannya. Demikian rekan-rekan telah kami sampaikan keunggulan dan kekurangan daripada radio ini. Tiba saatnya kami memberikan penilaian atau ranking untuk perangkat ini. Secara teknis, radio ini layak mendapatkan acungan jempol. Layak mendapat acungan jempol untuk kategori perangkat SSB QRP. Kalau boleh saya berikan bintang, ini bintangnya adalah bintang 4,5. Jadi kurang setengah lagi udah bintang 5. Cukup bagus. Cukup bagus. Demikianlah rekan-rekan review dan rekomendasi kami terhadap radio Isina ini, radio buatan anak bangsa. Kami harapkan dengan adanya review ini, kalau nanti pembuatnya melihat video review kami, akan melakukan peningkatan sehingga radio ini menjadi radio unggulan dan banyak dipakai oleh rekan-rekan. Demikian rekan-rekan, kami sangat merekomendasikan kalau Anda senang ber-QRP, inilah jawabannya. Isina. Sekali lagi, radio Isina. Terima kasih rekan-rekan, Anda telah bersama kami bersama review perangkat radio bersama Cak Gambles. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.